Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biridhoillah, biaunillah, biidnillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad tanggal 4 di bulan April 2021 miladiah, kita bisa melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat yang ke-92 deh. Ya deh. 92. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita lakukan kita bisa memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah. Kita melihat kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi Al-Quran itu di dalamnya termasuk banyak sekali ya kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim ini untuk memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi Allah itu mengirimkan kisah-kisah ya. Ada kisahnya Nabi Adam beserta umatnya, ada kisahnya Nabi Musa ya, yang terkenal dengan nama Bani Israel itu. Dan itu banyak sekali ya dimuat di dalam Al-Quran, kisah Bani Israel itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengkaji Al-Quran, maka kita akan mengetahui dengan kisah-kisah yang Allah kirimkan itu. Kita akan kenal bagaimana akidah yang benar ya, bagaimana syariat yang benar ya, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar, bagaimana cara kita untuk mengikuti para nabi, bagaimana cara kita mengikuti para rasul. Nah, itu semuanya dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran itu, dan berbagai macam ilmu pengetahuan ya, ilmu-ilmu tentang astronomi, ilmu-ilmu tentang biologi ya, berbagai macam ilmu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber ya, sumbernya seluruh ilmu yang ada di bumi ini ya. Seluruh ilmu yang ada di dunia ini bersumber dari kitab suci Al-Quran. Nah, sejauh mana kita memahami, mengkajinya, ada orang yang mengkaji Al-Quran itu semakin kokoh iman dan takwanya, semakin cinta ya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi juga ada sebagian manusia ya, dengan turunnya Al-Quran ini dia malah tidak percaya, dia malah menentang Al-Quran, dia malah menyangkal Al-Quran ya. Kalau memang begitu ya disuruh buat aja, disuruh buat Al-Quran ini ya satu surat aja lah. Dan sejak dulu, sejak Al-Quran diturunkan sampai akhir zaman, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk membuat Al-Quran. Itu buktinya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, dari Allah. Tidak ada satupun orang yang mampu, ahli sastra, ahli bahasa, orang yang pinter, semuanya tidak. Semua bertekuk lutut dan tidak akan mampu untuk menandingi ya kehebatan Al-Quran. Memang Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus,
kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya diwariskan kepada kita. Maka tidak ada satupun yang akan dapat menandingi Al-Quran ini. Jadi bahkan ada dengan turunnya Al-Quran ini dia menjadi ragu-ragu. Namanya orang ragu-ragu repot. Yoga rono, yoga rene. Nah, repot, ya. Diarani wong Islam kok kaya ngono. Diarani ora Islam lah kok kaya Islam. Nah, aku jenenge orang munafik. Jadi orang munafik itu begitu susah untuk dideteksi. Makanya kita sama Rasulullah diajari bagaimana cara mendeteksi sebuah kemunafikan itu. Diperhatikan apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan apabila dia diberi amanat maka dia berkhianat. Itu tanda-tanda orang-orang yang munafik. Jadi berhati-hati sekali. Jadi kalau ucapan-ucapan itu sebuah kedustaan ya tidak usah diikuti, ya. Ada orang yang berkata dusta melulu, jangan diikuti. Tapi doakan mudah-mudahan dia bisa jujur. Mosok ngomong kayak biyen kok mesti omongannya kedustaan tok. Lah, kita kasihan, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan dia diberi hidayah bisa berkata-kata yang baik, yang jujur. Kalau dia berjanji kemudian diingkari terus, kita doakan mereka, ya Allah berilah hidayah orang ini. Setiap kali berjanji pasti kok diingkari terus. Didoakan kepada Allah. Dan kita juga melihat amanat, ya. Jadi amanat-amanat yang Allah berikan termasuk Al-Quran ini adalah amanat, ya. Al-Quran ini pernah ditawarkan kepada gunung-gunung, ya. Semuanya makhluk yang ada di bumi ini ditawari Al-Quran ini, tapi mereka semua tidak mampu, ya, untuk menerima amanat ini, Al-Quran ini. Mereka khawatir kalau tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa amanah, ya, menerima amanat ini. Tapi Al-Quran ini akhirnya dipikulah oleh manusia, umat manusia, umat jin termasuk. Ini diwajibkan oleh Allah untuk mengaji. Jadi jin dan manusia itu disuruh oleh Allah untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, termasuk menghafal Al-Quran. Jadi apa manfaatnya menghafal? Supaya di dalam diri kita ini, ya, ada memori-memori Al-Quran itu, sehingga mudah apabila kita untuk berdakwah, untuk mengutarakan kandungan-kandungan itu. Nah, kita belajar untuk menghafal, misalnya surat-surat, ya, surat tematik itu, misalnya tentang tobat. Misalnya di surat 66 ayat 8. Oh, tentang jaga diri keluarga dari api neraka. Oh, 66 At-Tahrim ayat 6 lah, begitu. Itu adalah langkah-langkah untuk menghafal kode Quran dan ayatnya. Itu sangat bermanfaat. Marilah kita sambungkan pada hari ini pada ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma اتخذتم
ijla min ba'dih thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surat kedua ayat 92. Coba kita lihat pada ayat 91 dulu untuk menggabungkannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, kitab yang benar, ya, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman ya kepada para nabi dan para rasul, ya mentaatinya, ya termasuk mencintainya, menghormatinya, membantu perjuangannya, ya. Jadi menampakkan sikap-sikap yang bagus kalau cinta itu. Tapi kalau sampai membunuhnya, sampai menentangnya, ya, sampai mengusirnya, sampai menghinanya, itu adalah sebuah bentuk kedzaliman, ya. Jadi sekali lagi, kalau umat itu sudah benci kepada ajaran para nabi-nabi dan rasul, ya, yang disampaikan oleh para habaib, oleh para kiai, oleh para ustadz, oleh orang-orang beriman ini, maka tunggulah saat hancurnya dunia ini. Lah, Allah cara menghancurkan dunia ini termasuk para orang alim, para kiai, para habaib itu dipundut oleh Allah, dimatikan oleh Allah, diambil sama Allah. Nah, sehingga umat, nah, figurnya nggak ada. Ya, disitulah maka kita harus berhati-hati. Makanya kita harus menghormati mereka, menyayangi mereka, orang-orang yang berada di jalan yang benar. Kalau itu dimusuhi, maka apa yang terjadi? Barokah yang ada di bumi ini diambil sama Allah. Kalau barokahnya sudah diambil sama Allah, ya, harta benda sudah tidak barokah lagi. Ya, dapat harta benda bukan untuk membangun istana di surga, tapi malah dibuat membangun istana di dalam neraka. Keluarganya, anak-anaknya, apa yang pangkat jabatan yang dia peroleh itu bukan untuk membesarkan Allah, untuk perjuangan jadi jalan Allah, tapi justru malah dibuat melawan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang paling berbahaya adalah apabila kita mati kemudian kita tidak membawa iman, jadi matinya su'ul khotimah, itu yang paling berbahaya. Maka hati-hati siapapun di bumi ini, orang-orang yang senantiasa jujur, ya, untuk sidik, amanah, tablek, fatonah, maka hati-hati karena doanya sangat ijabah, ya. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia akan diijabahi oleh Allah, dan Allah memang berjanji menjaga orang-orang yang jujur seperti itu. Nah, coba kita lihat pada ayat 92 ini. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang dolim. Nah, umatnya Nabi Musa itu
begitu kendalimannya itu. Jadi ditinggal sama Nabi Musa selama 40 hari 40 malam itu untuk menerima kitab Taurat itu. Loh, ditinggal itu nggak malah baik, malah nyembah anak sapi. Loh, akidahnya menceng. Ya begitu itu. Kalau ada nabinya dia manut, taat. Tapi ditinggal sama nabi, dia langsung sesat. Nah, seperti itu keimanan yang tidak kokoh. Kalau keimanan yang kokoh itu ada nabinya ya baik, tidak ada nabinya ya tetap baik. Karena dia merasa bahwa Allah itu senantiasa mendengarkan apa yang kita ucapkan dan Allah senantiasa melihat apa yang kita perbuat. Itu namanya ihsan. Nah, beda dengan umatnya Nabi Musa ini. Nah, di antara keingkaran orang-orang Yahudi yang sangat menonjol ialah keingkaran mereka terhadap nikmat Allah. Nah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu Masya Allah. Dari Bani Israel yang kemarin putranya keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu rata-rata yang dari Nabi Ishak alaihissalam itu rata-rata menjadi orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu menjadi para nabi dan rasul. Jadi menjadi orang-orang yang mulia, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Tapi ya begitu tadi, dengan kemuliaan yang diberikan Allah itu justru malah tidak diikuti mbah-mbah biyen itu, tapi malah diingkari. Nah ini yaitu bahwa Nabi Musa alaihissalam telah didatangkan Allah dengan membawa ajaran tauhid dan mukjizat seperti terbelahnya lautan dan anugerah Allah berupa man dan salwa. Kemudian Bani Israel mengingkari jalan yang benar dan berbuat durhaka dengan menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi ono ya, umatnya Nabi Musa itu ada namanya Samiri. Samiri itu gawe untran-untran. Setelah Nabi Musa itu dianjurkan oleh Allah untuk pergi 40 malam 40 hari tadi, Samiri itu mengambil alih, tapi mengambil alihnya justru malah dibuat sesat akidahnya. Orang-orang diajak menyembah yaitu patung anak sapi. Perbuatan mereka itu namanya dolim, sebab mereka melakukan sesuatu yang tercela. Seharusnya mereka menyampaikan kepada manusia bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Nah, itu harus betul-betul dipahami. Jadi akidah itu penting deh. Ya, akidah itu penting. Kalau akidahnya sudah melenceng, ada Tuhan selain Allah, wes mesti gak selamat ya. Jadi akidah ketuhanan yang Maha Esa yang ada di Pancasila nomor 1 itu penting. Ya, Qul huwallahu ahad itu deh. Makanya kita harus berhati-hati ya di dalam bertindak tanduk. Berikut adalah argumen lain untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti yang sangat jelas tentang kebenaran yang dia ajarkan, seperti turunnya alman tadi dan as-salwa, terpancarnya air dari batu, ya, berubahnya tongkat menjadi ular dan lain-lain. Meski begitu kamu tidak menerimanya dengan baik, bahkan kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya.
meninggalkan kamu untuk sementara waktu menuju Bukit Tursina, dan kamu menjadi orang-orang dolim karena kamu tetap melakukan hal itu meskipun kamu tahu itu salah. Loh dek, wis ngerti nek iku salah ya. Wong patung kok disembah gitu. Jadi orang itu kalau bodoh itu seperti itu. Artinya bodoh itu tidak mempergunakan akal warasnya. Wong patung kok iso disembah, kira-kira patung itu dijak ngomong ora iso. Itu tung patung. Sapa jenengmu? Meneng. Tung, wis ngombe kopi terung, meneng. Wis mangan terung, meneng. Tung, kok guyu ae lha apa? Meneng. Lah apa nangis? Meneng. Lah gak iso dijak omong kok disembah lho, Dik. Itu lho, Dik. Makanya itu adalah sebuah apa, Dik? Itu namanya sebuah kebodohan. Jadi bodoh itu seperti itu, Dik. Mempertuhankan Tuhan selain Allah itu namanya bodoh. Bahasanya dulu itu zaman jahiliyah. Sungguh Nabi kalian Nabi Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata sebagai bukti atas kebenarannya, seperti angin topan, belalang kutu-kutu, ya, katak dan lain-lainnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang agung. Sekalipun demikian kalian justru menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah Musa pergi untuk bermunajat kepada Rabb-nya. Kalian telah melanggar batas-batas Allah. Loh, Dek. Jadi biyen ku mukjizate ku wakih Nabi Musa. Ya, ada kutu-kutu, ada katak. Jadi kalau sudah dikerahkan gitu, ribuan kutu-kutu, ribuan katak. Wong dicokot itu menggarunan kata-kata itu. Nah, terakhir, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian Nabi Musa alaihissalam dengan membawa bukti-bukti kebenaran, maksudnya mukjizat seperti tongkat, tangan, dan terbelahnya lautan. Kemudian kamu ambil anak sapi sebagai sesembahan sesudahnya, maksudnya sesudah kepergiannya ke Mikat, ya, ke Mikat. Bahkan kamu adalah orang-orang yang aniaya atau dolim karena telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Jadi Nabi Musa itu luar biasa, deh. Kalau tangannya itu dikempit gitu ya, dikeluarkan telapak tangan itu keluar cahaya. Jadi Nabi Musa itu mukjizatnya luar biasa, tapi tantangannya juga luar biasa. Umatnya sedikit sekali yang beriman itu. Makanya pada waktu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nangis. Nabi Musa alaihissalam itu nangis. Nangisnya karena apa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam itu banyak, tapi banyak yang masuk neraka. Karena ya tadi betik-betik, ditinggal titik gawe patung, ditinggal titik sesat loh. Ya, makanya kita beruntung kita punya Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek-pendek, tapi Allah memberikan apa, Dek? Keunggulan, ya. Misalnya puasa itu, Dek, ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu namanya hari apa, Dek? Lailatul Qadar loh, Dek. Jadi Lailatul Qadar itu begitu. Makanya mari kita bersiap-siap. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jadi kudu senang datangnya bulan Ramadan. Siapa yang senang datangnya di bulan Ramadan dengan dasar iman dan takwa, dia juga sebelum Ramadan iman takwa, Ramadan datang dia beriman takwa, nanti Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Loh. Jadi sebelum Ramadan dia beriman, mari ngono melok poso, melok sholat taraweh dengan baik sampai Idul Fitri, kemudian bermaaf-maafan, minta maaf kepada sesama manusia atas dosa-dosanya, maka akan
dilahirkan seperti bayi-bayi yang baru lahir ke dunia, suci lagi ya, seperti haji mabrur ya. Makanya kita beruntung, mudah-mudahan kita ini bergembira. Aja kok gembira toh, ora kok terus wuri poso datang guyu-guyu mari ngono gak poso, mari ngono gak salat ya. Poso apik tapi gak salat ya elek, ya poso ya salat. Jadi begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menurunkan rahmatnya, tiraban, rahmat, ampunan, dan bebas dari api neraka. Minta kepada Allah untuk dirimu, kemudian keluarga besarmu, dan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di bumi ini dimintakan seperti itu. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amaliyah kita dan Allah mengampunkan segala kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.